Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua yang saya hormati Bapak Panitia dan juga Bapak Pendamping dan juga rekan-rekan wakil kepala sekolah, bidang kurikulum ataupun ketua tim inovasi sekolah. Mohon izin untuk kelompok SMK Agrobisnis dan Agrowisata untuk bisa menyampaikan salah satu perwakilan dari Kor Agribisnis dan Agroteknologi. Karena saya lihat teman-teman di SMK Kor Agribisnis dan Agroteknologi ini kita ada 19 sekolah kalau tidak salah. Itu mereka semua punya branding dan juga produk yang luar biasa. Tapi memberikan kesempatan saya untuk bisa berbicara di depan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi saya Rizky Saputra dari SMK Negeri 1 PK Dopu. Untuk produk yang sudah kita branding, jadi produk ini kita beri nama Kahawa Macaru. Ya, Kahawa Macaru ini adalah salah satu brand dengan nama lokal. Kahawa itu adalah kopi, Macaru itu adalah nikmat atau enak. Dan produk ini sudah berjalan selama 2 tahun. Ya, sudah berjalan selama 2 tahun. Lanjut Pak Malik. Ya, nah, jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya bukan cuma Kahawa Macaru yang kita produksi. Jadi ada beberapa produk. Jadi kalau misalnya di pasar nanti ada oleh-oleh ataupun produk yang belakangnya ada atau brandnya namanya Macaru, berarti itu bisa dipastikan dari SMK Negeri 1 PK. Jadi kalau misalnya ada brand namanya Macaru, berarti itu ada dari SMK Negeri 1 PK. Nah, sebelum kita berbicara brand-brand ini, coba Pak buka Google Earth-nya dulu. Saya bukan dari NTB Pak, tapi saya belajar bagaimana potensi yang ada di daerah saya, tempat saya bertugas. Ini Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau ada yang belum pernah ke Pekat, Pekat itu berada di kaki Gunung Tambora. Ya, potensi yang pertama yang tentunya yang kita lihat adalah potensi di sekitar Gunung Tambora itu ada yang pertama adalah budidaya kopi, petani kopi. Kemudian kita bergeser sedikit ke bawah. Di sana sudah berdiri namanya perkebunan tebu besar, PT Sukses Mantap Sejahtera atau PT SMS, pabrik dan juga perkebunan. Dan kalau kita pernah lihat dan pernah ikut pesona Tambora atau Tambora Menyapa Dunia di Dorong Sanga, kita lihat bagaimana peternak sangat bertebaran ya, sapi-sapi dan hewan ternak itu. Dan itu potensi lokal juga. Dan yang tidak kalah penting adalah pesisir pantai laut yang memang menjadi potensi yang bisa kita gunakan sebagai produk inovasi dari SMK Negeri 1 PK. Dan kebetulan kami di SMK Negeri 1 PK ada 6 kompetensi yang memang semuanya itu mencakup potensi lokal yang ada di sekitar Gunung Tambora. Lanjut Pak Malik di slide. Baik, yang pertama ya masih tadi Malik. Jadi selain Kahawa Macaru kita punya madu, Bu. Ya, kalau madu ini Ibu biasanya agak sensitif ya. Jadi madu ini hasil budidaya dari kita, ya kita di SMK Negeri 1 PK. Jadi kalau Bapak main ke PK, itu ada koloni-koloni lebah yang memang kita budidayakan untuk menghasilkan madu. Ya, jenis madunya, jenis lebahnya kita gunakan trigona, ya tidak menyengat, dan tidak untuk kemungkinan kita juga akan membudidayakan beberapa koloni lebah jenis yang lain. Kemudian kompos ya, kompos itu ada kompos yang sudah kita packing, cuman sekarang akan kita labeli, sementara ini belum kita labeli. Itu hasil praktek dari siswa yang pasarnya memang seputaran pekat untuk budidaya budidaya tanaman sayuran dan sejenisnya. Kemudian ada pupuk cair organik, kemudian ada brand umpan buatan yang dibuat oleh anak-anak NKPI dan dibimbing oleh guru NKPI sendiri dan dipraktekkan langsung di laut. Itu dengan brandnya namanya Uta Macaru. Uta itu ikan, Macaru itu tadi Bu, enak. Jadi kalau ada Macaru itu berarti itu brandnya dari SMK Negeri 1 PK. Next Pak. Dan yang sangat menarik, ini beberapa gambar itu yang di bawah itu ada guru kita yang sedang panen lebah. Nah yang menarik itu adalah yang di atas tuh. Jadi Selasa kemarin, ya sebelum kita sudah berangkat ke sini, kami baru saja menandatangani MOU dengan PT SMS untuk dibuatkan. Mereka meminta di sekolah kami ada namanya kebun percobaan untuk tanaman tebu. Ya, kita langsung berpikir bagaimana tanaman tebu ini kita bisa olah menjadi produk. Sementara ini kita akan gunakan menjadi dua produk. Yang pertama adalah molasses, penambah nafsu makan ternak dari tetes tebu. Kemudian yang kedua adalah pengolahan gula merah tebu.
SMS yang akan memberikan bibit, subsidi, pupuk dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pak Malik. Nah, kita lalu fokus ke produk yang memang sudah di SMK sudah punya branding yang namanya Kahawa Macaru. Jadi Kahawa Macaru ini sudah 2 tahun diproduksi. Sudah 2 tahun diproduksi, ini launching pertama kali kami di 2 tahun yang lalu dengan kepala sekolah kami yang lama untuk produk Kahawa Macaru. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin pernah ke Pekat ketika kepala sekolah Pojok Ekspresi, lalu ada stand kopi di sana yang juga dijual sasetnya dan juga langsung disebut, itulah branding dari SMK Negeri 1 Pekat. Lanjut. Nah, sekarang sudah berkembang. Kemarin kita memproduksi dulu di 2 tahun yang lalu hanya original. Sekarang sudah ada rasa-rasa coklat, jahe dan lain sebagainya. Bahkan kemarin kita ditawari oleh PT SMS, Pak, kenapa tidak kopinya dari SMK lalu gulanya dari kami? Nah, ini saya pikir satu hal yang sangat unik ya. Jadi kita memang ada pabrik gula yang mereka menawarkan itu untuk bisa jadi combine dengan produk kami di Kahawa Macaru. Lanjut. Nah, ini adalah hard skill dan soft skill Kahawa Macaru. Formatnya masih sama seperti yang diberikan kemarin. Jadi kita punya 3 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah penyiapan bahan baku, kemudian pengolahan, dan yang ketiga adalah packaging atau pengemasannya. Penyiapan bahan baku ini dari mulai proses panen, penentuan kelayakan buah kopi yang sudah siap panen sampai proses penjemuran. Kita menggunakan metode kering di sini dan menggunakan metode basah dengan 2 alternatif. Yang pertama dijemur secara tradisional di terpal. Yang kedua dengan cara mengovenan. Karena memang di SMK Pekat ada memang mesin untuk dryingnya, untuk kopi dan juga sejenisnya. Lalu pengolahan sampai proses roasting, kita libatkan siswa untuk bisa proses penyangrai biji kopi yang sudah dikupas, sampai terakhir adalah packaging pengemasan. Lanjut, Pak. Nah, kita lalu berbicara soal analisis kurikulumnya ya. Analisis kurikulumnya langsung Pak ke tabel analisis kurikulum. Jadi dengan 3 kegiatan tadi, ada penyiapan bahan baku, kemudian proses pengolahan serta packaging. Jadi beberapa mata pelajaran di sini terlibat ya. Untuk proses pembuatan Kahawa Macaru ini kita menggunakan mata pelajaran terlibat hanya 2. Yang pertama panen dan pasca panen tanaman perkebunan. Yang kedua adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Ya. Untuk penyiapan bahan baku dan pengolahan, mata pelajarannya panen dan pasca panen tanaman perkebunan. Sedangkan untuk packaging itu kita melibatkan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, karena memang di KD-nya itu tertera kompetensi dasar yang mengajarkan untuk bisa membuat packaging. Dan yang menarik, packing ini kemasan dan juga labeling ini dilakukan oleh siswa kami, tidak melibatkan jurusan lain seperti misalnya desain grafik dan lain sebagainya, karena memang tidak ada. Jadi kita memanfaatkan mata pelajaran tersebut. Ya, untuk kemasan sendiri kita punya 2. Kemasan yang pertama kita beli memang kemasannya, bentuk kemasannya. Yang kedua kita buat sendiri dengan jenisnya standing pots. Jadi kita beli kertas plastik segi 4, lalu kita sealer, kemudian kita kemas sehingga kopi itu bisa berdiri untuk disajikan di meja-meja. Gitu. Dan itu kita buat sendiri. Untuk KD-KD-nya di depan sudah ditulis ya, untuk yang packaging dan juga pengolahan serta serta penyiapan bahan baku. Dan yang menarik itu ada skema sertifikasinya. Kita menganalisis untuk KD-KD tersebut untuk level skema sertifikasinya yaitu dengan kode umum 2 PBN 2141A dan lain sebagainya. Jadi kita sudah sampai menganalisis ke kode skema sertifikasi untuk produk Kahawa Macaru. Lanjut Pak, yang paling bawah, masalah waktu. Nah, dengan kegiatan penyiapan bahan baku, pengolahan serta packaging ya. Jadi untuk mata pelajaran panen dan pasca panen ya, membutuhkan 24 jam pelajaran. Ya, untuk mata pelajaran panen dan pasca panen ini per minggunya itu adalah 4 jam pelajaran, sehingga ini dibutuhkan 6 pertemuan. Sedangkan untuk produk kreatif dan kewirausahaan dengan memang jumlah jamnya per minggunya itu 7 jam, dengan kebutuhannya juga 7 jam. Jadi hanya 1 pertemuan untuk bisa membuat desain dan juga mengemas kopi tersebut.
sehingga hanya membutuhkan waktu 7 pertemuan untuk bisa menghasilkan produk olahan kopi. Selanjutnya, nah ini adalah action plan perencanaan pembuatan atau produksi kopi dari mulai penyiapan bahan baku sampai pengemasan, ya, sampai pengemasan. Cuma dengan syarat tadi penjemuran ini sudah dilakukan oleh anak-anak atau jauh-jauh hari sudah dilakukan oleh para petani. Dan kalaupun waktunya mau dipersingkat, itu kita gunakan mesin, gitu. Karena kalau misalnya kita langsung menggunakan dalam satu waktu tersebut, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses fermentasinya dan pengurangan kadar air kopi tersebut. Demikian dari kelompok Core Agribisnis dan Agroteknologi terkait produk Kahawa Macaru dari SMK Negeri Tupekat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rizky dan teman-teman ya, yang mewakili kelompok SMK Agribisnis. Ini dari SMK yang 1 Pekat ya, Kahawa Macaru. Itu Pak Ketua Panitia sudah kedip-kedip saya mau menyampaikan. Dia sangat curious dan sangat penasaran. Seperti saya juga penasaran ingin menggali di dalam soal Kahawa Macaru. Ya, silakan Pak. Anu dulu kita berikan kesempatan. Ketua dulu silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi disampaikan produk inovasinya masalah kopi ya, Kahawa Macaru. Berarti nanti identik atau brandnya SMK yang 1 Pekat ya. Ini karena itu banyak sekali juga yang punya produk-produk kopi. Saya ingin bertanya sedikit untuk inovasi dari kopi yang dibuat ini, apa keistimewaannya sehingga orang akan tertarik dengan kopi ini. Karena banyak sekali kan kopi sudah segala bukan kopi kan, tentu akan melihat apa keistimewaan kopi ini sehingga orang begitu dengar Kahawa Macaru, kita harus segera memiliki kopi ini atau harus menikmati kopi ini. Baik dari rasanya mungkin, khasiatnya mungkin apa gitu ya, kemudian termasuk dari tampilan dan seterusnya. Terima kasih. Karena ini kan produk inovasi. Ya, luar biasa Pak Panitia. Saya juga mikir itu lagi. Bisa ngalahkan Wak Kafinya ya. Gede. Langsung aja. Langsung Pak. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama, tentu setiap kopi punya jenis generasinya masing-masing. Jadi untuk Kahawa Macaru ini, karena di Tambora itu petaninya itu membudidayakan jenis Robusta, ya, sehingga kalau kita bisa membedakan antara Robusta Arabica sama satu lagi ada yang di Afrika dan Amerika itu, ya, Jamaika dan lain sebagainya, ada perbedaan Pak. Jadi kalau Robusta ini yang pertama tentu yang membedakan adalah khasiat. Jadi kalau misalnya kita memang pengen lebih melek gitu, punya pekerjaan yang jauh lebih banyak, sedangkan deadline-nya sangat mepet, maka kopi Robusta itu solusi terbaik untuk bisa menjadi teman Bapak Ibu dalam melaksanakan pekerjaan. Dan Kahawa Macaru salah satu kopi yang direkomendasikan. Gitu. Yang kedua, kita 100% original, artinya tidak ada campuran apapun untuk yang original ya. Kan ada yang dicampur dengan beras tadi ya, dan lain sebagainya. Kita tidak ada campuran, sehingga originalitas itu sangat tinggi. Kemudian yang menarik adalah dalam proses pensangraian. Memang saya tidak terlibat karena ada gurunya yang memang yang kompeten di situ. Jadi masih menggunakan alat-alat tradisional dalam pensangraian Bapak Ibu. Jadi ini anak-anak ada yang lagi praktik. Katanya kalau misalnya masih menggunakan wajan dan lain ini, proses pensangraian itu jauh lebih nikmat nanti hasil dari aroma yang tersebut. Dan kami beberapa kali sering ya mendapatkan permintaan kopi dari tamu yang datang ke PK ataupun yang memang sengaja memesan dari Mataram, bahkan di luar pulau Jawa, di luar pulau Sumbawa maupun lain sebagainya. Itu mereka punya testimoni yang satu tadi seperti katakan luar biasa Pak, tidak bisa tidur. Artinya kalau sudah minum kopi Kahawa Macaru bisa menemani Bapak Ibu dalam menjalankan pekerjaan. Yang kedua, ini aromanya lebih nikmat. Nanti kalau main ke PK akan bisa langsung merasakan testimonial. Oke. Siap, itu saja. Ya. Oke, makasih Pak. Kahawa Macaru ya, sudah
sudah dibakar. Jadi enak ingatnya. Ya, itu salah satu kelebihan. Ya, selain tadi Pak Ketua Panitia sama ya. Apa sih kelebihannya dari rasa, mungkin dari supaya sehingga orang-orang lebih memilih kopi Mas Adi, mungkin harganya juga kali ya. Ya, ya. Dibanding dengan bayangkan kalau di kapal Munawar atau kapal itu penyeberangan beli itu apa? Kopi. Luwak kafe, lumayan itu. Harga berapa sih satu saset? Untuk satu untuk 250 gram itu kita jual dengan harga 20.000 Pak. Untuk level 20.000. Untuk ya 20.000 250 gram. Kalau kita seduh untuk berapa gelas? Kalau kita seduh bisa banyak ya. Gelas standar lah ya, gelas standar. Iya, gelasnya banyak. Dua. Mungkin 20-30 bisa. Ya? 20-30 mungkin bisa. Gelas. Iya. Oke. Ya, banyak, pokoknya lebih dari itu Pak. Ya, oke. Ada dari teman-teman mungkin? Ya. Ini yang terakhir Bapak ya. Kalau dalam menu Faralik itu ada 2 konsekuensi kalau yang terakhir. Semoga dapat sedikit, waktunya dapat banyak. Ya, ini kayaknya dapat banyak, karena lumayan. Nanti kita tanya kalau tua kalau sudah ada Pak Kabit, apakah kita hentikan lalu kemudian ya 19 menit lagi ya, 15 menit lagi ya, karena mungkin ada. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Cukup?